200 triliun rupiah. Angka itu lagi ramai dibicarakan. Uang negara yang hilang karena urusan bea cukai. Beneran nggak sih? Apa sebenarnya yang terungkap? Gimana caranya aku atau kamu bisa membedakan mana yang penting dan mana yang cuma gosip? Sedikit latar belakang. Purbaya, seorang pejabat ekonomi Indonesia yang tahu banyak dari dalam, sudah bicara terang-terangan tentang kebocoran sistematis di bea cukai. Bukan cuma beberapa petugas nakal, importir, perantara, petugas yang pura-pura tidak tahu. Ingat ya, ini semua masih dugaan dan sedang dibahas, bukan keputusan pengadilan. Mari kita lihat seberapa besar klaim ini. 200 triliun rupiah itu kira-kira 12-13 miliar dolar Amerika, tergantung nilai tukar. Kalau benar, jumlah itu lebih besar dari anggaran tahunan beberapa kementerian. Gimana caranya uang bisa hilang di bea cukai? Ada 3 cara umum. 1. Nilai barang yang dilaporkan lebih rendah dari sebenarnya. Contoh, masukin kontainer seharga 100, dilapor 60, pajak kecil, sisanya hilang. 2. Salah klasifikasi barang. Contoh, kain premium dibilang kain lap biasa. 3. Penyelundupan dan jalur gelap. Contoh, kontainer tak diperiksa, gudang berikat bocor, uang pelicin. Nah, sekarang kita lihat datanya dulu. Gimana caranya kita cek apakah klaim 200 triliun ini benar? Data perbandingan. Bandingkan impor yang dilaporkan Indonesia dengan ekspor yang dilaporkan negara asal. Mise, Tiongkok, Singapura. Perbedaan besar yang konsisten setelah koreksi biaya kirim dan asuransi bisa jadi tanda kebocoran. Skor risiko. Pelabuhan atau jenis barang yang selalu melaporkan nilai rendah dibanding rata-rata global. Jejak audit. Cari pola. Importir berulang. Perantara yang sama. Petugas pemeriksa yang sama. Izin masuk jam nggak biasa. Rasio pendapatan. Impor naik, tapi penerimaan bea cukai jauh di bawah nilai pasar. Ada yang tidak beres. Yang Purbaya soroti adalah sistemnya, bukan cuma orang per orang. Idenya, angka sebesar ini tidak mungkin terjadi tanpa koordinasi. Jadi, apa yang bisa memutus rantai ini? Database nilai barang real-time, terhubung ke harga pasar global, otomatis tandai nilai rendah. Penugasan inspeksi diacak, hapus hubungan dekat antara petugas dan importir. Wajib faktur elektronik dari asal sampai tujuan dengan bill of lading ber-QR. Rotasi posisi berisiko, dan wajib lapor harta yang dicokkan data pajak. Saluran pengaduan untuk pelapor, hadiah nyata dan perlindungan kuat. Dashboard terbuka, data bulanan perbedaan impor per kode HS dan pelabuhan, publik bisa lihat. Apa yang harus aku perhatikan selanjutnya? 3 hal. 1. Audit independen dengan metode yang dipublikasikan, harus tunjukkan total, pelabuhan, jenis produk. 2. Sidang DPR atau berkas pengadilan, dokumen, dan dana yang bisa dilacak. 3. Perubahan kebijakan dengan jadwal jelas, pemindaian, sistem, rotasi, target publik.